Sebagai langkah antisipatif, petugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dibekali masker selama beraktivitas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan penularan virus corona. Para pekerja di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terbilang rawan karena kerap bersentuhan langsung dengan penumpang. Dalam sehari diketahui ada 15 penerbangan dari Tiongkok yang tiba di Bandara Ngurah Rai dengan rata-rata jumlah penumpang 3.300 orang per hari. Hal inilah yang menjadi alasan pihak Angkasa Pura II bersama stakeholder bandara meningkatkan kewaspadaan dan juga antisipasi. Sebelumnya sedikitnya 4 orang dilaporkan meninggal akibat terjangkit virus corona di Tiongkok. Selain itu dilaporkan virus penyebab penyakit pneumonia ini sudah menjalar ke Korea, Jepang, Thailand, Australia, dan Amerika Serikat. Antisipasi untuk jangka pendek yang ada di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, secara mitigasi kami akan mencoba memberikan masker kepada seluruh petugas kami yang ada di operasional, baik itu aviation security, terminal inspektor, dan yang lain-lain. Kami berusaha dari sisi pelayanan kami tidak akan terganggu dari soal kesehatan personil kita. Sementara itu, upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona juga dilakukan di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Thermal scan yang dipasang di Terminal Kedatangan Internasional jika awalnya hanya untuk penumpang dari Cina, tidak menutup kemungkinan thermal scanner ini dipakai untuk semua penumpang yang datang dari luar negeri. Dan saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di Terminal 2 Kedatangan Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang Wida, bagaimana langkah antisipasi virus corona terbaru di bandara di Surabaya? Silakan dengan laporan Anda. Ya betul sekali Hanum, jadi saat ini saya berada di Terminal 2, tepatnya di bagian kedatangan internasional. Saat ini saya berada di areal pendeteksian dari thermal scan sekali lagi di Bandara Internasional Juanda. Hanum bisa merasakan bagaimana suasana di sini sebenarnya santai, bahkan tidak ada bunyi. Ini yang menjadikan deteksi bila ada yang suhunya ini melebihi atau berada dalam posisi demam sebagai salah satu indikator bila mana ada yang terjangkit dari virus corona, apalagi lebih dari masa inkubasi. Jadi ini langsung ada suhu-suhu tertentu yang bisa terdeteksi dan langsung berbunyi. Kebetulan saat ini ada kedatangan dari penerbangan Malaysia dan sekali lagi Hanum tidak ada yang terdeteksi begitu, karena kalau terdeteksi ini ada di monitor, ini akan ditunjukkan dengan indikator warna merah dari person atau tubuh yang suhunya melebihi ataupun ada bunyinya. Nah, bagaimana sebenarnya thermal scan ini bekerja lebih-lebih di Bandara Internasional Juanda? Sebenarnya pemasangan thermal scan ini tidak hanya ketika ada ancaman dari virus corona, namun sebenarnya setiap harinya thermal scan ini terpasang di kedatangan internasional sebagai gerbang masuk negara kita. Nah, kita bertanya langsung ke Dr. Jainul dari KKP Surabaya. Dokter, ini bisa dijelaskan sebenarnya thermal scan ini tekniknya seperti bagaimana, dokter? Mungkin bisa sambil ditunjukkan alatnya dan sebagainya. Jadi KKP sebagai penjaga kedaulatan negara di pintu kesehatan, itu di pintu masuk kita dibekali dengan alat deteksi yang cukup sensitif untuk mendeteksi gejala utama infeksi, yaitu namanya body thermal scanner. Alat ini akan selalu aktif setiap kedatangan penumpang yang berasal dari luar negeri. Karena kita sebagai penjaga pintu masuk negara harus mewaspadai bahwa ada potensi masuknya penyakit baru ke Indonesia. Khususnya pada saat ini atau hari-hari ini di negara lain, khususnya di China ada penyakit infeksi yang merebak, namanya penyakit Wuhan pneumonia yang disebabkan oleh new coronavirus. Itu memungkinkan bisa masuk ke negara kita melalui pintu masuk negara. Salah satunya adalah di Bandara Internasional Juanda ini. Sehingga setiap kedatangan terlebih lagi dari China langsung, alat thermal body scanner ini akan selalu aktif dan diaktifkan oleh petugas KKP. Ini bagian dari deteksi dini kita terhadap kasus new emerging disease yang masuk ke Indonesia. Kita
beri lihat dulu ya, Hanum, bentuknya thermal scan itu seperti apa. Dan Anda juga bisa melihat di layar Anda ini bagaimana nanti ketika ada suhu tubuh yang melebihi batas normalnya, ini nanti akan berwarna merah dan juga akan berbunyi. Nah, dokter, sejauh ini berapa indikator suhunya bila kemungkinan ini terdeteksi? Ini kira-kira kisaran berapa, Jadi dokter? thermal body scanner ini sudah didesain atau diset di mana apabila suhu melebihi 38 derajat Celcius itu akan terdetek di layar monitor dan itu akan terkunci siapa yang suhunya di atas 38 derajat Celcius. Tentu tidak hanya dari angkanya saja tapi dari sisi ada alarm bunyi juga, kemudian ada petanda warna merah bagi yang bersangkutan. Sehingga kalau apabila ada peningkatan suhu, petugas akan mengarahkan si yang terdeteksi ini untuk diperiksa oleh dokter. Dokter kita posisinya ada di ruang periksa di depan. Nanti manakala dari hasil pemeriksaan menuju sebuah kasus menjadi suspek, tentu penanganannya akan lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo di ruang isolasi khusus. Artinya tidak langsung dikembalikan begitu di inkubasi atau maksud saya diisolasi di Bandara Internasional Juanda terus kemudian dikembalikan langsung begitu? Tidak, jadi sistem deteksi kita ini dibuat sebuah SOP apabila terdeteksi dan dinyatakan sebagai suspek, yang bersangkutan segera dirujuk ke rumah sakit, tentu menunggu ambulan yang tidak terlalu lama, dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Untuk penumpang lain tentu ada kontak di dalam pesawat, itu akan diberikan health alert card, kartu kewaspadaan, itu yang dibekali kepada yang bersangkutan. Tentu kemungkinan ditentukan sikap penumpang yang lain dilakukan karantina itu juga sangat mungkin. Dan ada tindakan lain yang perlu diperhatikan juga, pesawatnya apabila ada kasus suspek itu dilakukan tindakan penyehatan, dilakukan tindakan desinfeksi. Lalu kan ini kalau deteksinya itu berdasarkan suhu, ini artinya kan yang bersangkutan ini sudah melewati masa inkubasi ketika dia sudah demam begitu. Nah, padahal kita tahu bahwa ketika terjangkit virus corona ini tidak serta-merta langsung demam. Bagaimana ini, Dok, ketika ternyata bisa saja ini yang dari luar negeri ini sudah terkena virus namun tidak terdeteksi karena masih inkubasi dan tidak suhunya masih normal begitu. Betul, jadi ada kemungkinan sebetulnya orang tertular tetapi dia tidak terdeteksi suhu, yaitu karena masih pada masa inkubasi. Tentu tindakan di KKP atau di pintu masuk negara ini diberikan health alert card atau kartu kewaspadaan. Itu diberikan pada setiap orang yang datang dari negara yang dinyatakan terjangkit. Dalam hal ini untuk kasus ini tentu dari China atau dari Wuhan ataupun provinsi lain yang ada di China, itu masing-masing nanti diberikan kartu kewaspadaan. Sehingga pada saat di daerah, di rumah masing-masing dalam masa inkubasi sampai 14 hari ada timbul gejala-gejala tertentu seperti demam, kemudian sesak hebat, kemudian mungkin penurunan kesadaran dan sebagainya, dia langsung menghubungi dokter atau ke rumah sakit atau puskesmas berikut menyampaikan kartu kewaspadaan tersebut. Sehingga dokter yang meriksa langsung tanggap, langsung respon, oh yang bersangkutan berarti pernah melewati pintu masuk negara, dalam hal ini Bandara Internasional Juanda, pernah datang dari negara yang terjangkit, sehingga dokter yang ada di puskesmas, di rumah sakit langsung respon kemana pasien itu akan dilakukan rawat. Nah, sejauh ini apakah sudah ada gitu penumpang dari luar negeri yang terdeteksi gitu, Dok? Sampai sekarang di Bandara Internasional Juanda belum ada satu penumpang pun yang terdeteksi mengarah ke Wuhan pneumonia. Barangkali juga informasi yang kami dapatkan dari pusat, seluruh pintu masuk di negara kita, di bandara-bandara internasional termasuk di pelabuhan juga belum ada satu kasus pun yang masuk di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan minta didoakan pada masyarakat supaya kondisi kita juga tetap aman. Tentu di samping deteksi kita berharap ada pencegahan. Jadi pencegahan terkait dengan petugas yang ada di lapangan, siapapun, entah dari KKP, entah dari ground handling, entah dari bea cukai, imigrasi dan sebagainya, itu harus senantiasa mencegah dengan menggunakan APD. Jadi menggunakan masker apabila ada penumpang yang datang dari negara tersebut. Kali itu. Kalaupun misalnya sudah ada yang terkena gitu, Dok, ini bahayanya sampai apa begitu? Terus kemudian di Indonesia sudah ada obat atau penanganan lainnya untuk bisa sembuh begitu?
Apabila kasus itu ada sebetulnya cukup berat. Jadi kalau kita lihat data di China sebetulnya angkanya sudah lebih dari 300 kasus. Yang meninggal sudah ada 6 orang. Dan perlu juga diketahui bahwa penyakit ini berdasarkan informasi dari WHO sudah menyebar juga ke Thailand, ke Korea Selatan, ke Jepang, bahkan laporan terbaru kemarin CDC juga ada melaporkan ada kasus di Washington. Gitu. Dampaknya gitu dok, apa dok? Dampak resiko kematian dari 300 itu ada 6 meninggal. Tentu ada ancaman yang cukup besar karena penyakitnya, itu penyakit baru, potensi menyebar cukup besar. Kemudian yang kedua saya kira juga ada resiko-resiko kerugian ekonomi jadi akan ada tindakan-tindakan pembatasan mungkin seperti sekarang, jadi ada tindakan kekarantinaan di wilayah sehingga akan menghambat aktivitas perekonomian dan sebagainya. Jadi sampai fatal ya dok ya, sampai resiko meninggal begitu. Nah, kemudian ini kan sebenarnya dari Wuhan, China, daratan Cina gitu. Tapi apakah juga dari KKP ini lebih mengintensifkan kewaspadaannya dari negara-negara lain yang mungkin ada kegiatan mobilitas penerbangan begitu yang intens begitu antar Wuhan dan juga beberapa negara lainnya. Seperti negara apa mungkin dok? Oke, memang penyakit ini asalnya di Wuhan dan menyebar beberapa provinsi di China, tapi juga perlu diwaspadai. Penerbangan yang ke Surabaya ini ada direct dari Cina, tepatnya dari kota Hokkaido di provinsi Yunnan ya. Itu memang bukan Cina daratan, tapi juga ada data yang sudah dilaporkan ada 1 kasus di sana. Jadi walaupun bukan dari Wuhan itu tetap diwaspadai. Yang kedua ada penerbangan Cathay Pacific juga yang lewat Hong Kong, yang itu juga tiap hari masuk ke Bandara Internasional Juanda. Itu juga akan kita lakukan pengawasan lebih ketat. Di samping itu di Singapura ya, Singapura walaupun sampai sekarang belum ada kasus yang dilaporkan, traffic pesawat atau traffic penumpang dari beberapa negara termasuk dari Cina ke Singapura cukup tinggi. Jadi sehingga tidak menutup kemungkinan walaupun tidak langsung dari Wuhan lewat Singapura juga bisa masuk ke tempat kita, Mas. Terakhir dok, himbauan untuk warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ataupun yang akan datang ke Indonesia untuk langkah antisipatif gitu untuk terhindar atau tidak terkena virus corona ini apa sebaiknya yang dilakukan? Jadi prinsip masyarakat paham bahwa ini termasuk penyakit baru yang muncul di negara lain yang mungkin bisa masuk ke negara kita. Tentu yang pertama adalah waspada, itu sangat penting. Yang kedua, karena penyakit ini penyebabnya adalah virus, tentu pencegahan lebih diutamakan dengan cara perilaku hidup sehat. Salah satu contohnya adalah kebiasaan cuci tangan dengan sabun. Itu bagian dari upaya pencegahan yang lebih dampaknya luar biasa. Yang kedua barangkali kita menggunakan masker apabila berhubungan dengan orang sakit apapun, itu juga akan dampaknya untuk pencegahan sangat besar. Tentu yang ketiga menjaga kesehatan tubuh kita dengan cukup istirahat teratur, dengan konsumsi makanan yang cukup. Barangkali juga beberapa kita bisa lakukan vaksinasi untuk penyakit tertentu walaupun bukan spesifik untuk penyakit pneumonia Wuhan, tapi itu bagian dari peningkatan ketahanan tubuh kita terhadap penyakit-penyakit infeksi. Baik dok, terima kasih atas waktunya, selamat bertugas kembali. Ya, jadi Hanum, untuk sementara beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari antisipasi masuknya virus corona yang di Bandara Internasional Juanda ini adalah yang pertama, sudah disiagakan ini thermal scan yang tidak hanya dalam kasus ramainya wabah corona ini, namun setiap harinya untuk penerbangan internasional dan kedatangannya ini selalu disiagakan thermal scan sebagai menjaga gerbang masuk negara. Yang kedua, belum ditemukannya kasus penumpang atau yang masuk ke Bandara Internasional Juanda ini yang terdeteksi virus corona. Dan yang penting adalah juga disarankan oleh KKP tadi bahwa bagi yang warga negara Indonesia yang ada di Indonesia, kemudian juga penumpang yang akan masuk ke Indonesia ini untuk terus menjaga kesehatannya, diantaranya dengan mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan dan juga terus menjaga kefitan atau kesehatan dari tubuhnya sendiri. Hanum. Baik, Wida Subianto, semoga tidak ada lagi yang terpapar. Anda juga tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.